Yang salah bukan di talentanya, Tapi cara tata kelola sepak bola Indonesianya. manajemennya ya. Manajemennya. Apalagi Piala Dunia U20. U20. Ini menjadi pertaruhan yang sangat besar. Qatar kemarin sukses kan. Qatar sukses. Yang antar kampung dari kita kecil itu penuh menonton. Ada Atta Halilintar, terus ada Raffi Kesa, Ahmad. ada Raffi Ahmad. Dan ini nggak main-main. Artinya Pak Erick itu ada modal mungkin ya Bro Hatim untuk mengelola Harus bola ada. secara ini. Halo Sobat Omdo dimanapun berada, kembali lagi di Bincang Omdo bersama saya Hatim Farabi dan Elba Damhuri. Bincang Omdo bukan sekedar omong doang, tapi ini edukasi, bukan cari sensasi, apalagi provokasi. Ya, dalam episode kali ini apa nih, Mbak, yang mau kita obrolin nih? Kita obrolin bola aja Bro. Obrolin bola, yang lagi Bola, seru nih ya. Sepak bola, Oke, PSSI. siap, Nah siap. ini kan menarik ya. Masyarakat di luar sana pecinta bola gemes. Wah, ngeri. Gemes. Jadi reformasi PSSI itu emang udah harga mati. Udah harga mati. Udah Ya? sesuatu yang harus jalan. Kalau enggak ini bertahun-tahun Om Hatim, bola kita gini-gini aja. Kalau boleh gue ini, Mbak, berargumentasi nih. Nih kalau kita bicara industri sepak bola, Nah, itu sebenarnya kalau bisa dikelola dengan baik, itu benar-benar bisa mendorong perekonomian suatu negara loh, Mbak. betul, betul. Karena di situ banyak multiplier efek, Mbak, dari industri sepak bola itu loh, Mbak. Iya kan? Betul. Terkait masalah bisa mendorong UMKM, iya kan? Bisa mendorong banyak orang, ada transaksi jual beli. Cuma yang jadi permasalahan di kita ini yang selalu menjadi PR nih, Mbak. Bahwa kita industri sepak bola Indonesia ini kapan bisa menjadi profesional kan? Ini yang kita harapin nih, Mbak, ya. Kalau ribut terus setiap hari kita lihat, ribut selesai, terus. ya? Terutama di sentrumnya ya. Di epicentrumnya di PSSI-nya gitu loh, di PSSI-nya. Betul. Yang menarik itu sebenarnya pasca reformasi sepak bola Indonesia, industri sepak bola Indonesia malah terjadi penurunan loh, Mbak. Oke. Dibandingkan waktu zaman Orde Baru, Mbak. Nah, apa aja tuh yang turun itu tuh, Bro? Nah, yang mengalami penurunan sebenarnya dari aspek pemimpinnya, Mbak. Nah, pemimpin si ketua PSSI-nya ini nih, Mbak. Oke. Kalau gue lihat ini ke depan ini, menurut gue harus orang yang pertama tahu sepak bola, Mbak. Oke. Yang kedua, menurut gue udah harus yang namanya pengusaha masuk di situ, Mbak. Karena kan udah terbiasa nih mengelola perusahaan. Ya, secara otomatis gue yakin juga dia pasti akan bisa juga mengelola sebuah industri. Nah, kalau yang kita lihat belakangan ini kan kebanyakan ya mereka itu hanya mengelola sepak bola hanya untuk kepentingan pribadi. Atau kelompoknya Atau lah ya. kelompoknya. Ya. Tidak memikirkan industri sepak bola secara utuh. Iya, Nah, ini yang menjadi PR. Kalau nggak salah dengar-dengar ini kan mau ada kongres PSSI. Kongres sih. Jadi kan masyarakat kita kan termasuk penonton kita. Kita Fanatik ya, juga fanatik. Nggak usah kejuaraan yang profesional Om Hatim. Yang antar kampung dari kita kecil itu penuh menonton. Penuh penonton Penuh, ya. kebayang tuh banyak bisnis di situ pasti jalan. Betul, gue rasain banget itu. Tadi kan menarik tuh ada perbedaan sebelum reformasi dan sudah reformasi. Nah, jadi kan ada PR berat bagaimana memajukan sepak bola Indonesia nih Om Hatim. Betul. Nah, Om Hatim punya pandangan apa tuh kira-kira tuh? Ya kalau gue berpikirnya bahwa sudah saatnya sepak bola Indonesia itu dipimpin, ketua PSSI-nya ya, udah orang yang benar-benar paham sepak bola. Tahu sepak bola, Oke. tahu industri sepak bola, Oke. tahu bagaimana membuat sebuah liga, sebuah kompetisi itu benar-benar menjadi sebuah industri. Bukan sekedar fans sepak bola ya? Bukan sekedar fans sepak bola. Oke. Karena itu tadi yang gue bilang, Mbak, multiplier efeknya sangat luar biasa. Iya, iya. Dan lu bisa bayangkan kan, setelah reformasi sampai sekarang, kita lihat ini, keberhasilan timnas ini kan, ya kalau dibilang, ya ada sih pernah juara SEA Games Iya. tapi kan kalau bicara yang Piala AFF aja, baru kemarin kan kita lihat, belum pernah, baru sampai runner up. Nah, ini itu aja baru parameter di Asia Tenggara. Betul. Ini menarik nih. Kita pernah baca statement salah satu bekas pemain nasional ya, bahwa dia bilang
talenta pesepak bola Indonesia itu banyak. Oh banyak. Banyak. Yang salah bukan di talentanya, Tapi cara tata kelola sepak bola Indonesianya. manajemennya ya? Manajemennya ini yang ngomong bekas pemain nasional, bekas pelatih nasional juga. Artinya dia pernah masuk ke dalam sistem itu gitu loh. Oke. Jadi bagaimana mengelola sepak bolanya ini yang nggak bener. Betul. Kalau sekedar meramaikan bola itu udahlah, itu memang aura orang Indonesia itu kan seneng. Betul. Ya tadi dari Tarkam sampai ke ini kan, tapi Fanatisme itu yang sebenarnya harus dimanfaatkan. dimanfaatkan dan itu menjadi tidak hanya simbol ya, tetapi itu adalah bisnis, itu adalah pemersatu bangsa, itu adalah NKRI. Jadi semua jadi satu. Kayak di Italia itu ada kelompok ultras. Itu di manage, Betul. bukan dimusuhin, di manage sama para komunitas bolanya termasuk klubnya. Iya. Bahkan kalau Om Hatim nonton di beberapa stadion di Italia itu ada khusus tribun ultras. Khusus ultras ya. Ultras, garis kerasnya gitu. Sebenarnya di kita pun juga ada. Ada di kita, Cuman ya? masalahnya tidak di-manage Tidak secara profesional tadi. Itu kan menjadi sebuah hal yang sangat menarik yang menurut gue tuh akan memberikan kontribusi. Nah sangat ini menarik, kayak bekas pelatih nasional, misalnya Luis Milla juga bicara bahwa pembenahan bola Indonesia harus dari dalam PSSI dulu. Harus dalam profesionalisme itu. Nah kita kan sebenarnya dari dulu juga banyak bergaul juga dengan PSSI kan. Kita pernah reportase juga di olahraga dan kita lihat memang ya mohon maaf tidak mayoritas mungkin ya, secara mayoritas pengurus PSSI itu memang tidak profesional. Jadi memang bukan orang yang bisa memajukan bola secara sistem. Iya. Tidak bisa memajukan bola secara industri. Ini bukan karena ini ya, Mbak. Ini kita bicara salah satu yang sebenarnya ini udah on the track nih. Contohnya di futsal, Mbak. Ya, Bukan karena kebetulan Pak Haritanu bos saya nih, Mbak. Mbak ya. Tapi lihat, pas Pak Haritanu menjadi ketua futsal, dia bangun futsal itu menjadi sebuah industri. Pengusaha seperti kayak Pak Hate. Ambil contoh nih, kan sekarang lagi seru nih, katanya udah mulai muncul nih. Saya lebih, kalau saya tertarik dengan sosok Pak Erick Thohir ini. Pak Erick Thohir. Kalau memimpin menjadi ketua PSSI. Apalagi beliau kan pernah membeli Inter Milan. Artinya dia sudah tahu tuh yang namanya atmosfer industri sepak bola di Italia. Di Amerika juga tuh. Di Amerika juga dia United pernah beli. ya. Ya. Artinya sudah paham kan. Nah, tinggal bagaimana mentransfer industri di sana digunakan di Indonesia. Menurut saya itu akan sangat luar biasa. Ini akan sesuatu yang sangat menarik nih antara futsal dengan PSSI, dengan pimpinan yang emang mengerti mengelola sebuah industri. Artinya Pak Erick itu ada modal mungkin ya Bro Hatim untuk mengelola Harus bola ada. secara ini ya. Dan dia udah punya poin tambahan lagi kan, karena dia emang pernah berkecimpung di dunia sepak bola, yaitu salah satu, dan nggak tanggung-tanggung yang dibeli itu klub Inter Milan. Presiden lagi ya. Presiden lagi kan. Nah ini bisa menjadi transfer menurut gue ya. Sebenarnya kayak beberapa hari lalu kan kita agak sedih tuh ngelihat IG sejumlah tokoh yang punya klub Liga 2. Liga 2 dan Liga 3. Si Atta Halilintar kita lihat IG-nya kan, wah kapok lah. Selamat tinggal atau apalah tuh sepak bola Indonesia, kapok. Padahal ya, Mbak, itu era tadinya kita berpikir ini era kebangkitan sepak bola Indonesia. Karena apa, Pak? Kaum milenial tertarik untuk terjun di dunia sepak bola. Sepak bola ya. Kayak tadi lu bilang ada Atta Halilintar, terus ada Raffi Kesa, Ahmad. ada Raffi Ahmad. Dan nggak main-main kan, mereka benar-benar menggelontorkannya sangat luar biasa. Dan dia tidak memikirkan dulu keuntungan, tapi invest dulu ya. Invest dulu. Mereka berpikir jangka panjang bahwa ini potensinya sangat luar biasa ke depan. Nah ini kalau tidak dijaga atau tidak mereka ini yang punya potensi sangat luar biasa tidak dimanfaatkan. Oh sayang banget Kan salah satu PR berat kita adalah memodernkan klub. Yes. Nah, mungkin kayak Pak Erick itu punya kemampuan, punya pengalaman. Karena ketika klub modern mandiri itu secara otomatis sepak bola juga akan ini. Dan saya lihat juga klub sepak bola sebenarnya udah mulai, Pak. Udah mulai terlihat ke profesional. Mungkin belum banyak kali ya. Belum. Salah satu contoh yang bisa kita lihat Bali United. Ya. Bali United sudah menjadi perusahaan terbuka. Persib Bandung ya. Persib Bandung. Bali United dia sudah punya yang namanya stadion, walaupun hanya nyewa ya, Pak, di stasiun Gianyar. Dan dia punya pusat pelatihan loh, Pak. Wah, cakep itu. Dan dipakai sama timnas kemarin. Nah, saya pikir kalau semua udah seperti ini, dan itu kan berarti udah menuju ke liga yang sangat profesional. Wah, itu tinggal
enak banget ngelola. Tapi klub yang modern pun, Om Hatim, yang profesional, kalau pengurus intinya ini PSSI-nya nggak profesional, ini agak repot juga nih Om Hatim. Ya kasihan bagi mereka. Mereka juga lama yang tadi dibilang Atta Halilintar, waduh, gua udah ngelontorin duit banyak, kapok. Kalau ini yang orang-orang kayak gini udah kapok, Mbak. Ya gimana nanti sepak bola Indonesia, Mbak? Tapi kita lihat di berita juga tuh Atta, Raffi Ahmad, Kaisang tuh nganterin Pak Erick ke PSSI. Wih, daftar jadi ketum tuh. Nah itu gimana Bro Hatim tuh? Ini sesuatu yang menurut gue yang sangat menarik. Ya kalau gue sih semoga ini menjadi salah satu titik balik ya bagi industri sepak bola Indonesia, apalagi dengan tadi disupport oleh kelompok-kelompok muda kan, kaum milenial. Ini mereka lah nih calon-calon yang akan ini. Dan menurut gue juga, Mbak, sudah saatnya industri sepak bola Indonesia ini harus melibatkan orang-orang yang emang yang emang punya sesuatu yang ingin dibangun menjadi besar gitu loh. Dan mereka kan punya passion dalam hal apa? Pengelolaan. Yang penting kan itu, Bro. Dia punya passion dalam mengelola sebuah sepak bola. Jago mengelola sebuah perusahaan, pasti harusnya dia jago juga mengelola sebuah industri sepak bola. Nah ini itu yang terjadi. Ini yang terakhir nih Hatim nih. Kan identik nih kalau sepak bola Indonesia itu dengan mafia, tangan kotor. Nah itu gimana? Sebenarnya mafia apapun di mana-mana ada, Mbak. Cuman masalahnya di kita ini sudah terlalu kronis, sudah terlalu masuk, dan ini yang harus dibenahi, Mbak. Ini yang harus dihabisi. Dan menurut gue juga emang kita ini harus kembali kepada titik nol. Ini yang harus dibenahi semua, Mbak. Ya. Kalau nggak begini ya pengaturan skor, terus pengaturan pemain, ya kan? Ini nggak akan maju. Biarlah kompetisi ini berjalan secara natural, ya natural dalam hal permainan, natural dalam hal jual beli pemain. Biarkan dibentuk secara natural. Nah, kalau emang seperti itu sangat menarik, Mbak. Ya kita sih nggak pungkiri sama seperti Liga 2, tapi kan mereka tidak masuk di dalam, maksudnya di dalam kepengurusan PSSI-nya kan. Biarkan mereka bermain di luar, tapi jangan di dalam kepengurusan PSSI. Kuncinya emang, Mbak, di ketua PSSI. Ketuanya. Kalau seandainya Pak Erick ketua PSSI itu, kira-kira ada harapan nggak Om Hatim tuh terhadap kemajuan bola Indonesia tuh? Gua berpikirnya malah ini sesuatu yang sangat bagus. Artinya inilah yang sebenarnya dicari oleh pengurus PSSI yang emang mau maju harus yang seperti ini. Yang tadi gua ambil contoh itu, Mbak. Seperti di futsal itu. Ya. Futsal itu sekarang udah urutan keren, ya? Udah masuk ke urutan bagus di Asia. Ya kita di Asia Tenggara aja udah so-so dengan Vietnam ya, maupun dengan Thailand, malah kita udah masuk sempat ke Piala Asia, kita urutan ke ini. Malah ini kan mau menuju ke Piala Dunia futsal. Nah, saya sih berharap ya harusnya Pak Erick yang emang cocok untuk menjadi ketua PSSI sih untuk kedepannya ini. Dan Indonesia pasti akan maju. Iya, kita kan tuan rumah juga nih Piala Dunia U20 apalagi nih. Piala Dunia U20. Ini menjadi pertaruhan yang sangat besar. Qatar kemarin sukses kan? Qatar sukses. Walaupun itu kan timnas. Nah, tapi kalau kita bisa meracik nanti kompetisi kejuaraan Piala Dunia U20, ya kita nggak mungkin lah bisa melebihi Piala Dunia, tapi setidaknya bisa membangun kemeriahan. Wah, itu jarang-jarang loh, Mbak. Ini masalah usia dini loh. Wah, dahsyat, itu sangat luar biasa. Artinya akan menjadi nilai tambah nih bagi Indonesia. Menarik, Bro Hatim nih. Sip. Mantap ya. Seru pokoknya, Mbak ya. Pokoknya kita berharap semoga menjelang dari Kongres PSSI ya, akan muncul ketua PSSI yang baru yang benar-benar membangun industri sepak bola Indonesia menjadi industri yang kuat ya. Dan akhirnya ujungnya apa sih? Timnas Indonesia menjadi kuat. Oke, Sobat Omdo dimanapun berada, demikian bincang saya dengan Om Elba Damhoeri. Bincang Omdo tentunya bukan sekedar omong doang, tapi ini edukasi, bukan cari sensasi, apalagi provokasi. Salam sehat selalu.